Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Udah lama kayaknya guys nggak ngonten gitu ya. Kali ini akan ke elektronik. Buat kalian yang ingin belajar elektronik gitu ya, ada di playlist kursus elektronik. Ada di playlistnya, kalian lihat playlist, kemudian kursus elektronik. Nah, kali ini kita akan lanjutkan juga membahas tentang yang ini guys. Ini adalah tristor modul. Tristor modul itu dipakai untuk kalau kalian tahu dioda itu kan penyearah aja. Jadi untuk membuat dari AC ke DC. Tristor modul biasanya dipakai pada mesin las di belakang saya ini. Kemudian ada juga seperti ini delta inverter untuk motor 3 pas, biasanya menggunakan inverter yang mana dia untuk mengatur speed dari motor induksi 3 fase. Dia menggunakan inverter biasanya seperti itu. Sebenarnya bukan inverter ya, apa namanya ya, kalau menurut saya ya frekuensi konverter, artinya jadi tegangannya tetap 380 tetapi si frekuensinya dia yang dinaikkan dan diturunkan sehingga mengatur kecepatan dari motor itu ya, seperti itu fungsi utamanya. Nah, ini apa, ini adalah biasa udah makin tua, mata untuk melihat yang kecil-kecil begini udah nggak jelas karena udah SMD makin kecil, dan juga harus menggunakan seperti ini. Oke, kita langsung ke tristor. Bagaimana cara mengukurnya? Karena kalau melihat gambar di layar, saya coba arahkan, itu adalah ada 2 dioda di dalamnya. Yang satu dari 3 ke 1 itu sama kayak ngukur dioda biasa gitu ya, mau analog mau digital tuh sama. Kemudian ada dari 1 ke 2 itu tidak bisa diukur guys. Artinya kalau dari 1 masuk AC di nomor 2 AC ataupun DC gitu ya, di nomor 1 itu kalian perhatikan, kalau di situ masuk AC di nomor 1, maka di nomor 3 akan menjadi minus. Nah, kemudian yang di angka 2 akan menjadi positif. Itu namanya merubah dari AC ke DC. Itu adalah fungsi dioda. Tapi kalau melihat gambar, kalian ada di situ tiristor yang 1 ke 2, di mana jika ada tegangan masuk di pin 1, itu dia tidak akan keluar di pin 2 sampai ada G1-nya diinjek beberapa milivolt, kayak saklarnya gitu guys. Jadi ada saklarnya, jadi kayak saklar sentuh atau apa, pokoknya dia sekitar 1 sekian volt, maka di angka 2-nya akan keluar dan akan terus-terusan keluar sampai betul-betul diputus positifnya seperti itu. Bukan on off ya, tapi memang hanya sekali sentuh dia on terus. Untuk mematikan memang harus DC-nya harus dibuang gitu, seperti itu. Nah, PDH 6016 ini 60 adalah 60 ampere, 16-nya adalah tegangannya, jadi 60 ampere 1600 volt maksimal. Jadi dia bisa untuk membuat AC ke DC sampai dengan 1600 volt. Dia seperti itu biasanya dipakai untuk tegangan-tegangan tinggi ya, seperti mesin las itu di belakangnya itu kan tinggi-tinggi. Jadi kalau untuk ini seperti itu. Nah, yang ini dinamakan tiristor modul. Nah, sekarang bagaimana cara ngetesnya? Cara kalian untuk mengukurnya secara manual lah seperti itu. Oke, ada 2 cara, dengan tester juga dengan nanti power supply. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang ini ya, ini ada seperti ini tampilannya. Nanti yang sini dikasih DC positif karena ingin ngetes ya. Yang keduanya belum ada. Nanti kita ukur pakai tester dulu manual ya. Kita akan lihat. Kita bisa pakai analog, kita bisa pakai digital. Karena saya terbiasa analog ya, nggak apa-apa lah. Saya kan orang lama, orang jadul, yang mana analog itu menjadi favorit saya gitu ya. Kita tidak bisa meninggalkan walaupun yang sekarang sudah banyak digital. Nih kalau seperti ini
Saya bagaimana megangnya, nggak ada tripod ya, sebentar. Oke, kalian bisa perhatikan testernya. Kalau pakai analog ya, sama saja sih, nanti analog dan juga digital. Ini seperti ini, jadi dia harus sekian, 0 sampai 0. Oke, kemudian kalau ngukur 1, ini kan dioda nih gambarnya nih. Ini seperti ngukur dioda seperti biasa. Jadi kalau merah di garis negatif, yang ini di garis positif. Yang ini kan positif, ini negatif. Ini ada stripnya nih di gambar. Kalau dia seperti ini berarti dia harus ada membaca. Tapi dengan satu syarat, dia tidak boleh mentok. Biasanya di area-area sini ke sini. Oke, seperti itu. Tapi kalau kita balik, tidak boleh ada. Itu adalah dioda yang bagus. Nah, kalau melihat gambar harusnya juga demikian kan. Ini ada ini, maka kita akan seperti ini tidak ada. Harusnya begini kan ada, seharusnya. Kalau dioda, karena ini tristor modul, di gate-nya harus ada di connection. Nah, kalau begini kan kita nggak bisa guys. Tidak seperti SCR. SCR pakai 2 ini bisa. Tapi kalau ini di sini dia short, kelihatan short. Ada resisten, bukan short ya. Lihat tuh, aduh ketutup tangannya. Kelihatan ada tuh. Nah, jadi harusnya begini. Nggak ada. Kita sentuh biasanya gini. Nah, ini yang repot kan gitu ya, nggak bisa gitu guys. Tuh, nggak bisa. Kita nggak tahu ini bagus atau tidak. Jadinya kan yang ini. Pakai analog nggak bisa. Kemudian yang ini juga. Sementara kalau kita ukur begini, ini kan yang satu ke sini ya, ke nomor 2. Yang ini nih, ini langsung. Yang ini ke gate-nya gitu, yang ini. Nah, itu kayak ada, jadi bikin kita ragu-ragu. Biasanya bikin kita ragu-ragu seperti itu. Nah, gini ya. Oke, karena nggak bisa, kita menggunakan power supply. Kita akan lihat. Oke, saya akan menggunakan power supply 12 volt. Menggunakan lampu motor lah ya, lampu motor biasa, motor mobil, lampu 12 volt nih saya biasa. Tuh kan, biasa, lampu biasa. Saya akan koneksikan guys, sini kalian perhatikan dulu. Jadi positifnya ini, positifnya, yang positif, cari yang positif. Berarti anggap yang ini positifnya di nomor 1. Nomor 1 adalah yang mana? Yang ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 salah berarti. Berarti yang sini, ini positif. Atau di sini juga nggak apa-apa, karena ini melihatnya sepertinya. Kalau mau ngetes dua-duanya bisa, di sini bisa, di sini. Karena tapi nanti akan double dioda, satu dioda, yang satu tristor. Oke, nggak apa-apa, ini positif. Oke, kita lihat plusnya di nomor 3. Oke, kita akan pasang di sini yang positifnya salah satu. Ini ground dari sini ya, dari sini ke salah satu ground ini. Nih, normalnya ini nyala ya. Itu nyala ya, normal nih, langsung. Normal. Kalau ke nomor 1 yang ini, nomor 1 ini lewat dioda biasa. Nyala tetap ya. Tetap nyala karena itu lewat dioda ke sini, lewat dioda yang ini, tapi lewat dioda ke sini. Terus nomor 1 dia lompat ke nomor 2. Di sini belum nyala guys, tuh lihat, belum nyala. Bagaimana sih untuk menyalakannya? Itu ya, bagaimana menyalakannya?
Nah, untuk menyalakan lampu ini, yang ini berarti harus diinjek di gate-nya. Gate ini dikasih tegangan minimum, tegangan kecil aja. Kita buka connect. Saya coba kasih ini aja guys, biar apa namanya, kenceng lah ya. Oke, begini ya. Ini on output, nomor 2 output, nomor 1 gate. Gimana? Nah, kita gunakan ini analog ataupun baterai kecil. Baterai kecil 3 volt atau 1,5 gitu. Kemudian kita sentuhkan di sini. Tuh ya. Tuh, sentuhkan aja. Nah, untuk mematikan dia memang nggak bisa. Nggak bisa, kecuali kita harus matikan dari pusatnya. Kemudian kita on kan lagi, mati kan. Nah, kita akan sentuhkan saja nih yang ini, set, nyala. Jadi ini adalah saklar. Jadi untuk ngetes thyristor, caranya adalah di drive menggunakan tegangan kecil, paling tidak 1 volt, 1,5 volt lah, baterai kecil gitu ya. Ini menggunakan, kalau analog kan dia keluar tegangan guys, keluar tegangan. Atau kalau dengan digital saya akan coba, saya akan menggunakan digital, pindahkan ke dioda. Saya matikan dulu. Kalau digital biasanya nggak keluar tegangan outputnya, kalau analog kan ada. Tapi saya akan coba apakah bisa. Kebalik, nggak bisa guys. Saya coba pakai yang Sanwa ya. Kita letakkan di buzzer, biasanya buzzer yang bunyi di sini. Biasanya mengeluarkan tegangan dia. Ada bunyi, kita coba injek. Ternyata nggak kuat juga guys. Nah, jadi menggunakan digital itu nggak bisa. Menggunakan digital nggak bisa. Yang bisa adalah analog untuk ngetes ini. Atau kalau nggak ada, kalian menggunakan baterai kecil. Tuh, saya nggak ada baterai ya. Tapi karena di sini kan dia keluar tegangan dari sini sekitar 3 volt, karena kan baterainya 3 volt. Jadi kalau dari sini dikali 1 atau di bus itu dia keluar tegangan. Makanya difungsikan untuk drive ini gitu ya. Gitu guys ya. Caranya sudah azan. Cara mengukur thyristor modul. Thyristor modul yaitu dioda yang ada fasilitas switchingnya. Jadi dioda sebetulnya penyiarah juga, dioda penyiarah ya, dari AC ke DC ya. Jadi ini hanya akan ada outputnya jika di switch, dikasih switch di gate-nya baru dia akan keluar. Jadi ada fungsi itunya. Untuk thyristor sebetulnya dioda, tetapi karena ada switch dinamakan dengan thyristor. Mirip-mirip dengan SCR. Biasanya SCR itu adalah transistor. Basicnya, kalau ini basicnya dioda. Ya sebenarnya secara fungsi mirip-mirip lah guys. Jarang juga di elektronik dipakai, nggak begitu banyak. Biasanya thyristor ini tegangan tinggi, kalau SCR untuk tegangan yang rendah. Bahkan beberapa milivolt dia akan go up lah gitu ya. Sebenarnya kayak transistor juga sama kan, antara kolektor ke emitor tidak akan keluar kalau di basisnya tidak ada tegangan, kan seperti itu. Tapi kalau ini betul-betul tidak. Kalau transistor kan sesuai dengan gate-nya. Kalau basisnya sedikit, outputnya sedikit. Kalau sudah besar. Nah kalau ini tidak, cukup 1 volt, 1200 volt ya, 1212 gitu ya fungsinya. Oke, mungkin itu saja untuk kursus elektronik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk melihat yang lainnya, ada di playlist. Dan juga buat kalian yang suka lain-lain nanti ya kalian explore aja lah di ini, karena kan channel gado-gado. Apa saja saya kerjain ya, namanya orang teknik gitu guys. Teknik itu bukan teknik elektro saja, teknik-teknik yang ngomongin teknik yang digital juga. Yang saya pengen saya ulas, saya masukin ya, kali aja ada manfaat lah buat kalian yang ingin tahu. Oke, itu saja, terima kasih. Salam Iptek 51 dan ciao.